Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang sedang kita bahas adalah bab yang ke-24, yaitu babu bayanu syai'in min anwa'is sihr, bab penjelasan tentang macam-macam sihir. Dan sekarang adalah bagian yang kedua dari bab tentang macam-macam sihir, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ada berapa kemarin itu. Yang pertama apa? Al-iyafah, ya, yang pertama al-iyafah, yaitu meramal dengan menerbangkan burung. Yang kedua at-tarq, yaitu meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Yang ketiga at-tiarah, yaitu tatayur, ya, sama, meramal dengan adanya burung. Namun at-tiarah itu lebih umum dari al-iyafah. Kemudian yang keempat apa? Ya, ilmu nujum, mempelajari ilmu perbintangan. Dan telah kita sampaikan tentang mempelajari ilmu perbintangan ini ada dua. Yang pertama ilmu taksir, meyakini adanya pengaruh dengan pergerakan bintang yang ada di langit atas kejadian-kejadian di alam semesta ini, maka itu termasuk syirik. Kemudian yang kedua ilmu tasyir, yaitu ilmu perbintangan dalam rangka mengetahui, ya, arah selatan, arah barat, atau untuk mengetahui perakiraan cuaca. Kemudian yang kelima yaitu membuat apa? Buhul, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang mengikat buhul kemudian dia meniupkan ke arah buhul tersebut, nafasa yaitu meniup dengan meludah sambil membaca mantra-mantra. Kalau hanya meludah tanpa adanya tiupan, dalam bahasa Arab disebut tafala. Kalau meniup saja tanpa meludah disebut nafakha. Kalau meniup dengan meludah sedikit disebut nafasa. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari keburukan tukang sihir wanita yang meniup-niup dengan ludahnya. Nah, jadi mengikat buhul yang dijadikan sebagai media untuk mencelakai orang lain, maka itu termasuk sihir. Nah, dan barang siapa yang berbuat sihir, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kemudian berikutnya yang keberapa berarti? Yang keenam, di antara
macam-macam sihir, namun sebagaimana yang telah kita sampaikan, macam-macam sihir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini tidak semuanya mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu memakai jimat, percaya dengan jimat, memiliki jimat, bermaksud dia memakai jimat tersebut dalam rangka untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di sini, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka urusannya diserahkan kepadanya. Ya, kenapa memakai jimat dikatakan bagian dari sihir? Sebagaimana yang telah kita sampaikan, sihir secara bahasa adalah ma khafiya, sesuatu yang samar. Nah, memakai jimat dikatakan sihir karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab yang masih samar. Ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang masih samar, yakni tidak ada kaitannya dengan nasib dia. Ya, kadang seorang menggantungkan sesuatu di lehernya dalam rangka untuk menolak datangnya penyakit yang secara medis itu tidak dibenarkan. Pada pembahasan tentang jimat telah kita sampaikan, kenapa memakai jimat termasuk syirik? Karena dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak dibenarkan menurut syariat dan juga tidak dibenarkan secara penelitian ilmiah. Seperti misalnya ada orang tua yang menggantungkan kalung di leher bayinya agar tidak terkena penyakit sawan misalnya, agar tidak demam. Ini kan nggak ada kaitannya, ya. Maka dari itu dikatakan sihir karena dia menjadikan suatu sebab yang masih samar. Dan Rasulullah menjelaskan di sini tentang ancaman orang yang memakai jimat. Wukila ilaih, ya, urusannya akan diserahkan kepadanya. Ini sebagai akibat, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena yang namanya orang yang menggunakan sihir, yakni orang yang menggunakan jimat, dia akan menggantungkan urusannya kepada jimat tersebut. Dan jimat itu pada hakikatnya tidak memberikan manfaat ataupun madarat. Dalam hadis yang pernah kita bahas, bahwasanya orang yang memakai jimat itu hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya selalu gelisah. Hadis dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusannya. Ya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan mutiara sebagai jimat, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Orang yang biasa menggunakan jimat kemudian dia pergi keluar rumah, pergi safar, tidak membawa jimat tersebut, dia akan gelisah, enggak tenang, takut terjadi apa-apa. Apalagi kalau jimatnya itu hilang. Ya. Maka sebaliknya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Tidak akan ditimpa rasa ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Karena segala urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu jamaah sekalian, kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Karena selain Allah itu lemah. Bertawakal kepada diri kita saja tidak boleh, apalagi kepada
makhluk-makhluk lainnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan urusanku kepada diriku. Ya, sehingga kita nggak boleh merasa paling hebat, merasa pede terhadap diri kita. Semua keberhasilan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang keberapa? Yang keenam. Kemudian di antara macam sihir yang ke-7, namimah. Iya, namimah artinya apa? Adu domba. Kenapa namimah termasuk dalam kategori sihir? Nanti kita akan jelaskan. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal adhu, maukah kalian aku kabarkan apa itu al-adhu? Kemudian Nabi mengatakan hiyan namimah. Al-adhu adalah an-namimah, yaitu al-qalatu bainan nas, membicarakan keburukan atau menghasut di antara orang lain. Jadi dia menebar keburukan, mengadu domba, menghasut di tengah-tengah manusia, memprovokasi, menyulut api fitnah dan yang lainnya. Itulah al-adhu, yaitu an-namimah. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada para sahabatnya tentang bahaya namimah. Beliau mulai dengan pertanyaan. Ini salah satu metode pengajaran beliau kepada para sahabatnya. Beliau mulai dengan bertanya agar para sahabat penasaran dan serius mendengarkannya. Ya. Sering Nabi memberikan muqaddimah dengan pertanyaan. Seperti misalnya beliau mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah kalian aku tunjukkan perkara-perkara yang itu bisa menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Jadi Nabi selalu memberikan muqaddimah dengan apa? As-su'al, pertanyaan. Ya. Yang pada akhirnya Nabi sendiri yang menjawab. Tujuannya agar tumbuh rasa penasaran di dalam hati para sahabat. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu seperti apa? Ya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW ketika hendak menjelaskan bahayanya namimah, beliau ungkapkan dengan 3 uslub, yaitu 3 metode dalam penyampaian. Perhatikan 3 metode tersebut. Yang pertama, beliau buka dengan kalimat ala. Ala itu artinya ketahuilah. Itu adatul istiftah. Ya. Yakni suatu kalimat yang diucapkan sebagai pembuka. Ala, ketahuilah. Tujuannya agar orang yang diajak bicara tersebut betul-betul perhatian.
Kalimat yang kedua, beliau ungkapkan dengan pertanyaan. Apa kalimat tanya dalam hadis ini jemaah? Hal unabbiukum hal. Al-istifham litasywik. Itu Nabi menggunakan pertanyaan hal untuk memancing, ya, agar adanya rasa kepengen tahu. Ternyata uslub seperti ini, metode penyampaian seperti ini juga ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan tentang perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Jadi ungkapan hal istifham litasywik, yaitu untuk memancing agar adanya kepingin tahu. Kemudian yang ketiga, Nabi ungkapkan dengan kalimat unabbiukum. Ya, bukan dengan kalimat ukhbirukum. Kalimat unabbiukum itu berbeda dengan kalimat ukhbirukum. Kalimat unabbiukum itu lebih tegas, ya, untuk menghabarkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat besar. Karena itu di antara surat di dalam Al-Quran juz 30 disebut namanya surat apa? An-Naba, amma yatasaalun anin nabail azim. Mereka bertanya tentang kabar yang sangat besar. An-Naba maknanya sama-sama berita, kabar, tetapi kalimat An-Naba itu untuk menghabarkan sesuatu yang penting dan besar. Iya. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, ancaman keras dari perbuatan namimah. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa namimah dinamakan sihir? Kenapa penulis menjadikan namimah itu sebagai bentuk sihir? Ya, karena ada dua sebab. Yang pertama, sebabnya samar, mempengaruhi hati. Ya, sebabnya itu samar, mempengaruhi hati. Yakni bukan dengan memukul, bukan dengan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata, tapi dengan omongan-omongan sehingga mempengaruhi hati. Ya, hati itu menjadi benci yang tadinya cinta. Kemudian yang kedua, pengaruhnya, ya, dikatakan namimah itu sihir karena pengaruhnya itu bisa memisahkan dua orang yang bersaudara. Bisa memisahkan dua orang yang awalnya sahabat karib, teman akrab. Bisa memisahkan yang sebelumnya keduanya itu saling mencintai, suami istri misalnya. Dan hal ini terjadi pada praktek apa? Sihir. Sihir seperti misalnya pelet, santet, teluh, guna-guna. Dengan ritual-ritual seperti itu bisa memisahkan dua insan yang tadinya saling mencintai, yaitu suami istri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sihir yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Sulaiman yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Apa kata Allah? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Mereka belajar ilmu sihir dari kedua malaikat tersebut, yaitu kedua malaikat
Harut dan Marut yang menyebabkan suami istri itu berpisah. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, namimah juga demikian jamaah sekalian. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, yaitu Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan yufsidu namam fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sahrin. Ya, tukang namam, yaitu tukang menebar fitnah, tukang ngadu domba, itu bisa menimbulkan kerusakan dalam sekejap yang belum tentu bisa dilakukan oleh penyihir dalam sebulan. Dengan fitnah yang dia tebarkan, itu menyebabkan terjadinya peperangan, menyebabkan perkelahian, permusuhan dan yang lainnya. Bahkan bisa jadi, ya, misalnya di satu grup yang tadinya anteng-anteng saja gitu kan, karena gara-gara ngomongin orang lain, memfitnah orang lain, sehingga bubar grup tersebut. Inilah pengaruh apa? Namimah. Dan termasuk namimah di zaman sekarang ini adalah orang yang sering shoot percakapan di grup, kemudian disebarkan, ya, di copy, di share kepada orang yang sedang diomongin. Nah, ini tentunya akan menjadi apa? Permusuhan, ya, atau juga fitnah-fitnah yang terjadi di tengah masyarakat tentang pemerintah, gubernur, sehingga semua anggota grup tersebut membenci pemerintahan tersebut. Ini bagian dari namimah. Ya, dan juga dikatakan oleh Al-Khattab dalam kitab Uyunul Masail, ia mengatakan minas sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas. Termasuk sihir yaitu ngadu domba dan membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Oleh karena itu dari sini dapat kita pahami wan namimatu min kabairiz dzunub. Ngadu domba, orang yang kerjaannya selalu menyulut api fitnah di tengah masyarakat, orang yang kerjaannya menciptakan kebencian di antara kaum muslimin, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya. Bahkan namimah itu, ngadu domba, lebih besar daripada dosa ghibah. Ia adalah dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Kalau sudah ada siksaan secara khusus di akhirat atau dia mendapatkan balasan di kubur, maka itu menunjukkan dosa besar. Nabi SAW ketika melewati dua kuburan dan beliau mendengar dua penghuni kubur itu sedang disiksa, beliau mengatakan, ya, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar, yakni, ya, bukan perkara yang saling memukul, tidak. Yang pertama adalah karena dia kencing sembarangan. Kemudian yang kedua, ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Salah satunya berjalan di muka bumi karena dia melakukan apa? Namimah. Ya, dan Nabi juga secara tegas, la yadkhulul jannata qattat, yakni an-namam, tidak akan masuk surga orang yang melakukan apa? Namimah. Juga di antara bahaya namimah, karena sebab dia terjadinya pertikaian, permusuhan, suudzon, ya, di tengah kaum muslimin, itu menyebabkan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan hilang. Kata para ulama, namimah itu bisa mencukur kebaikan. Annan namimata haliqatun. Sesungguhnya namimah itu bisa mencukur, bukan mencukur rambut,
tapi haliqatuddin, yaitu mencukur agama. Ya, artinya amalan-amalan yang dia lakukan itu hilang. Kenapa? Karena namimah itu sama saja merusak kehormatan orang lain, dan kehormatan orang lain itu terjaga, apalagi kalau dia adalah seorang muslim. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan ketika Hajjatul Wada, sesungguhnya kehormatan di antara kalian adalah terjaga. Iya. Dan merusak kehormatan ini termasuk berbuat zalim kepada orang lain. Karena yang namanya berbuat zalim kepada orang lain itu ada 3 hal. Ima dia melukai, membunuh, yang kedua mengambil harta, dan yang ketiga merusak apa? Kehormatan. Nah, 3 dosa ini Allah tidak akan mengampuni sampai dia meminta keikhlasan atau meminta maaf. Nah, demikian pula pelaku namimah yang membuat saudaranya ini dikucilkan, yang membuat saudaranya ini mungkin dihukum, dijebloskan ke dalam penjara, ya, yang membuat saudara ini karena fitnah yang dia lontarkan hingga akhirnya dia nggak bisa masuk ke suatu perusahaan, ya, maka dia harus meminta maaf, harus meminta keikhlasan. Ya, ini termasuk dosa besar. Jadi tadi saya katakan namimah itu lebih besar daripada apa? Ghibah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Ya. Dan juga kenapa dikatakan namimah itu dosa yang paling besar? Yang pertama, namimah itu mengabarkan kedustaan dan melakukan provokasi. Ya. Kemudian juga ghibah. Di dalamnya pasti ada apa? Ghibah. Ghibah saja dosa besar. Ghibah itu ya hanya membicarakan keburukan orang lain. Ya, membicarakan keburukan orang lain ini dosa besar. Nabi SAW mengatakan, jika apa yang kau bicarakan itu tidak ada pada saudaramu, berarti engkau telah berdusta. Jika memang keburukan itu ada pada saudaramu kemudian kau bicarakan, berarti engkau telah berbuat ghibah. Ya, tidak ada keinginan untuk menciptakan permusuhan. Kalau namimah, yaitu selain dia menggibahi saudaranya, dia juga menginginkan adanya apa? Permusuhan. Bagaimana caranya agar orang yang diajak bicara itu bermusuhan kepada orang yang sedang dibicarakan? Itulah namimah. Ya, menimbulkan apa? Permusuhan. Dan ini ya bertolak belakang dengan prinsip dasar Islam yang justru kita diperintahkan untuk menciptakan kedamaian, menumbuhkan rasa cinta, ya, saling menyayangi. Bahkan ini merupakan asas keimanan. Indikasi seseorang itu beriman atau tidak, yaitu apakah dia mencintai atau tidak mencintai kepada saudaranya. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Iya. Kemudian bahaya namimah juga mendorong untuk melakukan kezoliman. Iya, mendorong untuk melakukan apa? Kezoliman. Karena dia membicarakan orang lain di hadapan temannya. Bisa jadi temannya itu akan menzolimi saudaranya itu. Ya, ini bahaya dari an-namimah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang modelnya seperti ini? Kalau ketemu sama kita pasti membicarakan keburukan orang lain, ya kan? Atau ngadu domba. Dia mengatakan kepada kita, antum tadi di ngomongin tahu sama si fulan. Ya. Maka wala yang bagi lil insani ayuti an-namam mahma kanat haluhu. Sikap kita apabila punya teman yang modelnya seperti ini, yang selalu membicarakan keburukan orang lain,
yang ingin menanamkan kebencian di dalam hati kita terhadap orang lain, maka tinggalkan. Kita jangan mentaati, jangan menurutinya, berusaha untuk mencari penjelasan. Dan kalau bisa nggak perlu kita hiraukan, itu yang terbaik. Alihkan pembicaraan, sudah, jangan ngomongin si fulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri tegaskan di dalam surat Nun ayat 10 sampai ayat 11, wala tuti' kulla halafim mahin, terus apa? Hammazim masya'im binamim. Jangan engkau turuti setiap orang yang banyak bersumpah. Ini penyakit nih. Dikit-dikit sumpah wallahi demi Allah, padahal dia bersumpah di atas kedustaan. Hammazim masya'im binamim. Jangan kau turuti orang yang suka mencela, suka menghina. Binamim, dan juga orang yang suka melakukan apa? Namimah. Ya. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam menyikapi orang-orang yang seperti ini, ya, terutama kadang dikit-dikit update status yang statusnya itu isinya adalah sindiran, ya lebih baik kita tidak berteman kepadanya. Dan boleh bagi kita untuk memblokir nomornya, daripada setiap statusnya itu membuat hati kita apa? Sakit. Tapi tetap kalau ketemu kita salam, ya kan? Kita berusaha bagaimana caranya agar hati ini bersih dari hasad dengki kepada orang lain. Iya. Dan kita juga istilahnya jangan selalu suuzon, baperan. Berusaha yang kita cari adalah perhatian Allah, pujian dari Allah, dan kita berusaha menghindari celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mencari pujian orang lain, dan bukan pula kita sedih karena celaan orang lain. Ya, orang mau ngomong apa saja di status, ya kan? Maka jangan kita merasa suuzon, oh ini sedang nyindir kita, gitu kan? Ya. Oh ini sedang ngomongin kita ataupun yang lainnya. Jadi insya Allah kalau kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dalam hal pujian atau celaan, kita tidak akan sedih dengan sindiran-sindiran orang lain. Nah, jadi intinya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, an-namimah termasuk dosa besar, dan tinggalkan orang-orang yang selalu melakukan apa? Namimah. Dan namimah ini tidak hanya menjangkiti orang-orang awam, terkadang juga terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu, ya, yang ingin mengadu domba antar ustadz. Contoh namimah yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah, misalnya dia bertanya, Pak Ustadz apa hukum ini, hukum itu, ya kan? Ustadznya menjelaskan secara panjang lebar. Kemudian dia bertanya lagi atau mengatakan seperti ini, kok Ustadz ini mengatakan gak boleh? Jadi dengan menyebut-nyebut nama ustadznya lagi, ya. Nah ini namanya mengadu domba, gitu kan, ya. Jadi ya sudah, kalau memang apa yang kita dengar dari jawaban ustadz tersebut berbeda, bukan malah kita membenturkan, tapi kita berusaha untuk mencari tahu mana yang lebih sahih, mana yang lebih benar. Kalau kita membenturkan, ya, pendapat antar ustadz, ini berarti sama saja kita masih taklid sama seorang ustadz, ya. Sedangkan ustadz itu adalah manusia, tempat salah, ya, tidak maksum. Atau juga, ya, dia bertanya kepada seorang ustadz tentang ustadz fulan, gitu kan, baik secara umum seperti ini atau mungkin secara khusus. Ternyata dia buka HP-nya sambil dia rekam. Kemudian
Setelah selesai rekamannya itu disampaikan kepada ustadz yang tadi ditanyakan. Ini ustadz pula nih ngomongin antum begini. Iya kan? Yang terjadi adalah permusuhan, saling mentahzir. Ini kita nggak boleh seperti ini jamaah sekalian. Iya, justru kita berusaha untuk memadamkan api fitnah. Tahzir bukan berarti kita alergi dengan tahzir, tetapi kita harus menempatkan pada tempatnya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan sibuk dengan hal-hal seperti ini, tidak ada manfaatnya. Ya, justru membuat hati kita itu ditunggangi oleh iblis laknatullah. Hati kita itu menjadi benci, hasad, dan yang lainnya. Ya, maka berusaha untuk meredam api fitnah, berusaha untuk menyatukan antar ustadz, ya, berusaha untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna min ibadillah maghaliqa lisyarr wa mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya ada di antara hamba-Aku yang dia menjadi kunci terbukanya pintu kebaikan-kebaikan, dan dia menutup pintu apa? Keburukan. Jadilah seperti ini jamaah sekalian, jangan sebaliknya. Dia menjadi pembuka pintu fitnah, menebarkan keburukan, ya, sementara dia menutup pintu apa? Kebaikan. Nah, Nabi SAW melarang semua hal yang menjurus kepada pertikaian. Ya, Nabi SAW tidak hanya melarang kita bermusuhan, bukan hanya melarang kita hasad, iri, dengki, benci, suudzon dan yang lainnya, tapi juga melarang semua hal yang menjurus ke arah sana. Ingat itu. Ya. Jadi semua hal yang bisa menimbulkan permusuhan di tengah saudara kita, dan insya Allah kita paham, kita ngerti. Ya. Insya Allah kita ngerti kalau itu adalah sebab akan terjadinya permusuhan, maka tutup. Lihat, banyak sekali larangan-larangan yang menjurus kepada pertikaian. Di antaranya kita tidak boleh membeli sesuatu barang di tengah penawaran saudara kita. Misalnya ada saudara kita sedang bertransaksi jual beli, ya kan, tawar menawar, kemudian deal, kemudian kita datang, kemudian ingin membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Biar saya beli harganya 1 juta. Nah, ini nggak boleh. Di grup, misalkan ada grup perniagaan gitu ya, kita lihat ada saudara kita yang sedang tawar menawar, ya sudah, biarkan sampai deal. Jangan malah kita japri, antum beli barang mana aja lebih murah. Ya, ini akan menimbulkan permusuhan. Apa kata Nabi SAW? La yabi'u ba'dukum ala ba'i akhi. Ya, janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Nah, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Jadi namimah yang keberapa ini? Dari macam-macam sihir yang ke-7. Iya. Dan namimah ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, tadi kita sudah jelaskan kenapa dikatakan sihir. Jadi sihir secara bahasa, tapi tetap dia adalah dosa yang sangat besar yang menimbulkan pertikaian, permusuhan, yang menyebabkan ya kaum muslimin lemah. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 46, "Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kalian bertikai, berselisih, berantem, ya. Kenapa? Niscaya kalian akan lemah dan kekuatan kalian itu akan hilang. Nah, kita lanjut yang terakhir dari penjelasan penulis rahimahullah taala. Di antara macam-macam sihir adalah al-bayan, penjelasan. Rasulullah bersabda di sini, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir. Apa itu al-bayan? Penjelasan. Jadi al-bayan adalah penjelasan atau ungkapan-ungkapan kata, ya, perincian-perincian sehingga membuat orang itu jadi paham, membuat orang itu jadi tahu. Itulah al-bayan. Kadang kita takjub dengan penjelasan dari seorang ustadz atas hukum suatu perkara. Kita nanya sama ustadz ini misalnya, jawabannya cuma umum, haram, ya, sampai di situ doang, sehingga kita masih bingung, ya kan. Nah, kemudian ada lagi seorang ustadz yang menjelaskan secara rinci, menyebutkan poin-poinnya, beberapa keadaan, sehingga kita jadi jelas. Ternyata hukum tersebut ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, maka penjelasan yang membuat kita jadi paham itu disebut namanya apa? Al-bayan. Ya. 6. Kita baca hadisnya. Walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma
Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya di antara penjelasan susunan-susunan kata yang indah itu adalah sihir. Perhatikan apa yang diungkapkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan walahuma an ibni Umar, dan diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Ini keliru. Yang benar, kalau kita cek di dalam sarah ya kitab ini, bahwa sahabat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini hanya terdapat dalam Sahih Bukhari. Adapun yang terdapat dalam Sahih Muslim itu bukan dari sahabat Abdullah bin Umar, tapi dari sahabat Ammar bin Yasir. Ya. Jadi yang benar, riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim itu bukan dari Abdullah bin Umar, tapi dari sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Apa asbabul wurud hadis ini? Kenapa Nabi mengatakan sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir? Ya. Yang pertama, hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan innahu qadima rajulani minal masyriq, bahwasanya ada dua orang yang datang dari timur. Fa khataba, kedua orang ini pun berkhutbah. Fa ajiban nasu li bayanihima, orang-orang pun takjub dengan penjelasan dari dua orang tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, inna minal bayani lasihra, sesungguhnya ya di antara susunan kata yang indah itu merupakan sihir, yakni memberikan pengaruh. Orang itu jadi paham, orang itu jadi ngerti. Adapun yang terdapat dalam Sahih Muslim yaitu dari Wa'il, dia berkata khatobana Ammar bin Yasir fa'aujaza wa ablagha. Jadi Ammar bin Yasir berkhutbah di tengah-tengah kita, dan khutbahnya itu singkat, padat, tapi mengena. Falamma nazala, setelah Ammar bin Yasir ini turun selesai dari khutbah, Wa'il mengatakan, ya Abal Yaqzan, laqad ablagta wa aujazta walau kunta tanafasta. Ya, wahai Abul Yaqzan, sungguh apa yang kau sampaikan itu mengena, tapi sayang sekali sangat singkat. Seandainya engkau panjangkan lagi ya khutbahmu tersebut. Apa kata Ammar bin Yasir? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna tulas salati rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan ringkasnya khutbah seseorang itu adalah karunia dari kefakihan seseorang. Subhanallah, ini faedah yang sangat agung bagi seorang khatib, terutama khutbah Jumat. Jadi yang paling utama, yang paling bagus itu adalah singkat, padat, mengena. Ya, jadi jangan panjang-panjang. Maksimal itu kita khutbah paling mungkin 15 menit sampai 20 menit, jangan lebih dari itu. Bisa jadi sesuatu yang kita sampaikan yang tadinya bisa diterima jadi bete jamaah. Ya, apalagi apa yang disampaikan itu terus berulang-ulang, ulang lagi, kagak ketemu akhirnya. Ya,
Ini bukan termasuk kefakihan seseorang. Sehingga bagi seorang khotib harus pandai-pandai membuat poin-poin penting. Yang penting itu dia menyampaikan suatu permasalahan, dalil Al-Quran, As-Sunnah, perkataan ulama, selesai. Jadi nggak perlu ngalor ngidul. Jamaah udah pada ngantuk ya kan. Apalagi kalau kita khutbah di tengah karyawan di perusahaan ya kan. Ya mereka harus membagi waktu buat makan, buat tidur, dan buat sholat. Ya, kadang tidak mengena seperti ini. Ya, ditandain dengan jamaahnya yang aminnya kencang ya kan. Jadi seorang khotib itu sebenarnya harus peka. Ketika jamaah udah ngelihat begini, berarti ngelihat apa dia? Ngelihat jam. Atau udah ngelihat begini, berarti udah nggak betah dia. Ya, jangan ini khutbah selesai sampai jam 1 kurang 1/4. Subhanallah. Ya, ini kata Nabi, inna tula salati rajul wa qisara khutbati ma'inatun min fikhi. Fa'atilus sholah, kata Nabi, perpanjanglah sholat dan ringkaslah khutbah. Dan beliau mengatakan wa inna minal bayani lah sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan adalah sihir. Pertanyaannya, ketika Nabi mengatakan inna minal bayani lah sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir, ini maksudnya pujian atau celaan? Ya. Maka Nabi mengatakan di sini secara mutlak, sehingga berkaitan dengan masalah penjelasan ini ada dua hukum. Yang pertama, penjelasan yang terpuji jika tujuannya adalah menyampaikan kebaikan. Ya. Bagus seseorang jika di dalam menyampaikan penjelasan ringkas, padat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan mukjizat jawamiul kalim. Apa yang beliau ungkapkan itu singkat, padat, tapi mengena. Ya, kadang susunan hadis yang beliau sampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang indah, seperti doa yang beliau ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba', ya kan? Itu dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Jadi ini boleh. Justru seorang dai harus belajar seperti ini. Yakni bukan hanya dia menguasai materi, tapi dia juga harus bisa memahamkan bagaimana agar jamaah itu bisa paham dari apa yang dia sampaikan. Ya, inilah yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari, yang mana hadis ini Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam bab khutbatun nikah. Ya, kenapa? Karena di dalam khutbah nikah itu isinya adalah nasihat-nasihat yang singkat yang bisa mengena, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga Allah katakan khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan ya penjelasan. Ini terpuji. Adapun yang kedua yang tercela, jika kepandaian dia dalam berbicara dengan retorikanya dia menyampaikan subhat-subhat. Dan itu banyak ya, kepandaian dia dalam retorika, dalam menyampaikan, sehingga menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Ya, kadang sesuatu yang sudah kita yakini kebenarannya itu bisa menjadi melemah karena subhat-subhat kepandaian berbicara yang dia sampaikan. Aneh jamaah sekalian, ada di antara ikhwan yang sudah lama ngaji gitu ya, yang tadinya dia subhanallah sangat kuat dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi secara totalitas. Ya, celananya dia berusaha untuk tidak isbal, kemudian dia meninggalkan rokok, dia meninggalkan KPR segala macam. Karena salah ngaji, karena kepandaian dalam retorika, dalam menyampaikan alasan-alasan, sehingga kendor lagi. Ini yang bahaya jamaah sekalian. Terlihat celananya isbal lagi, terlihat kemana-mana ngerokok bahkan terang-terangan, terlihat malah dia mengambil KPR ya kan. Ya, nah ini subhanallah jamaah sekalian. Sesuatu yang sudah kuat dirajut rapi sehingga melempam lagi.
Ya, karena dikit-dikit disampaikan ini ada ulama yang berbeda pendapat, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang melarang, bahkan jumhur ulama membolehkan isbal tanpa sombong. Subhanallah. Ya, maka yang menjadi prinsip kita dalam beragama, panutan kita itu bukan ulama tapi adalah dalil. Karena setiap ulama, kata Imam Malik, terkadang juga terpleset. Inilah yang berbahaya, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, di antara sebab hancurnya Islam zallatul alim. Ya, hancurnya Islam di mana orang itu yang tadinya bertauhid jadi syirik, yang tadinya taat jadi maksiat, disebabkan karena ketergelinciran orang yang alim. Ini yang berbahaya jamaah sekalian. Ya, lebih berbahaya dari orang yang berbuat maksiat di atas kejahilan, yang dia berbuat maksiat di atas ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang seperti itu. Baik, selesai sudah penjelasan tentang macam-macam sihir. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru, bab yang ke-25, ya, yaitu masalah perdukunan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.